Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat An-Nisa ayat 39 dan 40. Setelah di ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang dua kondisi manusia. Orang pertama adalah orang yang bakhil, kikir, menyembunyikan harta, nggak mau berbagi dengan orang lain. Orang yang kedua adalah orang yang mengeluarkan hartanya, tetapi dengan niat riya, mendapatkan pujian dari manusia. Nah, kedua-dua itu Allah ancam dengan hukuman siksa Allah di neraka. Nah, kemudian Allah memberikan statement lagi yang memperkuat statement Allah sebelumnya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa madza 'alaihim, dan apakah yang menjadi keberatan bagi mereka? Bukan pertanyaan nih sebenarnya. Seperti pertanyaan soal seperti kalimat pertanyaan, tapi bukan, ini kalimat sindiran. Lau amanu billahi wal yaumil akhir. Sekiranya mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan mereka menafkahkan dari apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Saya ulang. Dan apa keberatan bagi mereka sekiranya mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka menafkahkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ada dua hal yang dibahas di sini. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, rezeki yang datangnya dari Allah. Untuk memasukkan semua dalam konteks, kita mesti tahu bahwa harta yang kita pegang sekarang ini, duit yang kita bawa sekarang ini, datangnya dari Allah. Titipan. Nanti begitu kita meninggalkan dunia ini, harta ini diambil, diwarisi oleh Allah, kemudian dibagi oleh Allah kepada orang-orang yang sudah Allah tentukan di awal-awal surat An-Nisa. Kita mesti tahu itu. Jadi sekarang, kalau kita tahu harta yang kita miliki sekarang ini bakal nanti diambil lagi oleh Allah, apa yang kita lakukan? Mau kita simpan? Atau mau kita invest? Mau kita investasikan untuk akhirat kita? Tentu orang yang pandai, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan rajin menginvestasi supaya nanti di akhirat dia bisa ambil kembali harta ini dalam jumlah yang berlipat ganda. Betul nggak teman-teman? Masuk ke logika nggak? Kalau kita tahu harta ini nanti akan diambil lagi oleh Allah ketika kita sudah meninggal, kenapa kita tahan-tahan? Mendingan kita investasikan untuk kita ambil lagi di kehidupan kedua kita. Wa kana Allahu bihim alima, dan adalah Allah terhadap mereka maha mengetahui. Allah tahu isi hati mereka ketika kita berinvestasi, ketika kita menginfakkan harta kita. Allah tahu kondisinya, hatinya gimana, betul-betul ikhlas hanya demi Allah, hanya karena Allah, atau ada sedikit riya pengen dipuji manusia. Kemudian Allah juga tahu ketika kita kasih uang itu, kondisi kita ini tengah selese, tengah makmur, atau kita ini sebenarnya lagi susah. Sudah tentu kalau kita lagi susah juga nilainya beda, nggak sama. Allah tahu
apa kondisinya, dan Allah tahu berapa pahala yang cocok untuk perbuatan kita. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yadlimu mithqala dzarrah, tidak yadlimu, tidak menzolimi perbuatan kecil seberat zarah. Wa in taku hasanatan, dan jika kamu ada kebajikan, yudha'ifha, Allah akan lipat gandakan. Wa yu'ti, dan dia memberikan min ladunhu, dari sisinya, ajron azima, pahala yang besar. Saya ulangi, sesungguhnya Allah tidak menganiaya atau menzolimi perbuatan kalian sekecil biji zarah, sekecil apapun itu. Kalau kamu melakukan kebajikan, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Kalau kamu melakukan kebajikan, Allah akan lipat gandakan, dan dia memberikan dari sisinya pahala yang besar. Jadi perbuatan kecil kita, sedekah kita yang kita rasa tidak ada artinya, umpamanya kita hanya bagi orang 2.000 rupiah atau 1 ringgit, benda kecil kan? Tapi Allah hitung itu. Jangankan itu, senyum juga infak, yang hanya menggerakkan otot, memberikan bentuk muka yang terbaik untuk sahabat kita yang ada di depan kita, itu pun dihitung. Terlebih dari itu, dilipat gandakan. Bisa 10 kali, bisa 700 kali, bisa bilion. Karena Allah tahu kondisinya seperti apa, niatnya seperti apa. Dan Allah memberikan semua itu pahala yang besar. Allah tidak pernah miskin kalau Allah berikan apa-apa balasan berlipat ganda buat manusianya. Nah, setelah kita tahu 2 ayat ini, apakah kita jadi termotivasi untuk berinfak dengan ikhlas buat orang lain? Allah sudah berikan daftarnya siapa prioritas manusia yang harus kita buat baiki. Orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, dan lain-lain. Karena kita tahu bahwa pada akhirnya kita ini akan mati. Harta kita akan diambil kembali oleh Allah. Dan kemudian nanti semua apa yang berguna bagi kita di kehidupan kedua adalah apa-apa yang kita investasikan. Betul nggak? Saya harap ini menggugah perhatian teman-teman semua. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.